dan advokat terdakwa Muhammad Iqbal Muhair dipersilakan memasuki ruang sidang. Sidang Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 136 garing pidana biasa garing 2023 garing Pengadilan Negeri Bandung atas nama terdakwa Muhammad Iqbal Muhair akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Sidang dimulai, majelis hakim memerintahkan kepada para pihak dan semuanya untuk mematikan alat komunikasi. Anitra, tugas siap? Siap. Advokat siap? Siap. Menuntut umum siap? Sidang Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 136 garis miring pidana biasa garis miring 2023 garis miring Pengadilan Negeri Bandung dibuka dan terbuka untuk umum. Pada penuntut umum silakan dihadirkan terdakwanya dalam keadaan bebas. Baik, kepada petugas dimohon untuk membawa terdakwa ke dalam ruang persidangan dalam keadaan bebas. Terdakwa Muhammad Iqbal Muhair akan hadir dalam ruang sidang dengan keadaan bebas. Terdakwa Muhammad Iqbal Muhair sudah hadir dalam ruang sidang dengan keadaan bebas. Duduk terdakwa, tugas silakan keluar. Sebenarnya saudara terdakwa apakah saudara dalam keadaan sehat? Saya dalam keadaan sehat mengikuti persidangan ini. Baik, sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudara. Mohon dijawab dengan suara yang jelas. Nama, Muhammad Iqbal Muhair, alamat, alamat Jalan Mawar nomor 13, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. tempat tanggal lahir, Tanggal lahir di Medan, tanggal 29 Februari 1949, warga negara, Indonesia. pendidikan terakhir. Sarjana S1. Baik, dari saudara terdakwa, saudara itu dituntut oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan pasal 462 atau 461 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apakah saat ini saudara didampingi advokat? Saya didampingi oleh advokat yaitu Duan Larsionan Bawang SMH dan juga Sabrina Ulia SMH. Betul, mereka advokat saudara. Betul yang mulia. Baik, kepada advokat silakan maju ke depan untuk menerima kartu identitasnya. Kepada penuntut boleh silakan maju ke depan. Baik, silakan kembali ke tempat masing-masing. Baik, untuk agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan dakwaan. Apakah dari penuntut umum sudah siap membacakan dakwaan? Sudah siap ya, Bu?
Silakan dibacakan pokok-pokoknya saja. Baik, saya ingin membacakan surat dakwaan. Surat dakwaan nomor register perkara 136 garing pidana B garing 2026 dari Pengadilan Negeri Bandung. Yang pertama, identitas terdakwa nama lengkap Muhammad Iqbal Nuair, tempat lahir Medan, umur dan tanggal lahir 36 tahun, tanggal lahir 29 Februari 1989, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal dan nomor 13 Kecamatan Coblong, Kota Bandung, agama Islam, pekerjaan wira swasta, dan pendidikan sarjana S1. Penahanan di rutan ditahan oleh penyidik Polda Metro Bandung sejak tanggal 11.01.2026 sampai dengan tanggal 21.01.2026. Penahanan penuntut umum sejak tanggal 21.01.2026 sampai dengan 10.02.2026 dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bandung. Dakwaan alternatif ke-1 bahwa terdakwa Muhammad Iqbal Nuair pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2026 atau di rumah Budi Santoso yang beralamat di Jalan Melati nomor 15 Kecamatan Coblong, Kota Bandung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bandung, mendorong, membantu atau memberi saran kepada orang lain untuk bunuh diri dan orang tersebut mati karena bunuh diri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, bahwa korban Budi Santoso merupakan seorang pria yang memiliki dua orang anak kandung, yaitu anak NA dan anak KA. Istri korban Budi Santoso telah meninggal dunia 2 tahun sebelum peristiwa pidana ini terjadi. Korban Budi Santoso bekerja sebagai wira swasta dan berdomisili di Jalan Melati nomor 15 Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Yang kedua, bahwa terdakwa Muhammad Iqbal Nuair merupakan teman dekat korban sejak SMA dan mengetahui kondisi pribadi serta kesehatan korban Budi Santoso. Yang ketiga, bahwa pada 5 Januari 2025, korban Budi Santoso didiagnosis menderita kanker pankreas stadium 4 terminal di RSUD Kota Bandung dan menjalani terapi paliatif dengan obat pereda nyeri oksikodon. Yang keempat, bahwa sejak diagnosis tersebut terdakwa Muhammad Iqbal Nuair secara rutin mendampingi korban menjalani pengobatan. Yang kelima, bahwa pada 26 Juni 2025, korban Budi Santoso dirujuk ke rumah sakit kanker Darmais karena kondisi kesehatannya memburuk dan memerlukan penanganan yang lebih memadai. Selanjutnya, bahwa setelah menerima rujukan, korban Budi Santoso memberitahukan kondisi kesehatannya kepada ibunya, Ibu Suti, dan meminta untuk tidak lagi datang ke Bandung. Bahwa pada 10 Juli 2025, hasil pemeriksaan PIP CT scan menunjukkan korban Budi Santoso memerlukan operasi Whipple, tetapi korban Budi Santoso menolaknya karena alasan biaya dan memilih radioterapi paliatif. Bahwa pada 28 Agustus 2025, hasil evaluasi menunjukkan radioterapi paliatif tidak memberikan perbaikan terhadap kondisi korban Budi Santoso. Lalu sejak saat itu korban Budi Santoso menghentikan radioterapi dan mengalami tekanan psikologis karena merasa menjadi beban bagi kedua anaknya. Bahwa korban Budi Santoso berulang kali meminta obat penenang dan pereda nyeri dosis tinggi kepada terdakwa Muhammad Iqbal Nuair untuk mengakhiri penderitaannya, tetapi terdakwa Muhammad Iqbal Nuair selalu menolak. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2025, korban Budi Santoso menyampaikan kepada Ibu Suti bahwa dirinya telah menjalani pengobatan dan tidak ingin menjadi beban bagi anak-anaknya. Bahwa saksi anak NA dan KA beberapa kali mendengar korban Budi Santoso meminta kepada terdakwa Muhammad Iqbal Nuair agar dirinya diistirahatkan. Namun terdakwa tetap berupaya membujuk korban Budi Santoso untuk melanjutkan pengobatannya. Bahwa pada 10 Januari 2026, sekitar pukul 19.30 korban Budi Santoso mengalami serangan nyeri hebat dan meminta terdakwa datang ke rumahnya. Setibanya di rumah korban Budi Santoso, terdakwa Muhammad Iqbal Nuair kembali mendengar permintaan korban Budi Santoso untuk diberikan obat penenang dan pereda nyeri agar penderitaannya berakhir. Izin lanjutkan, kemudian bahwa terdakwa Muhammad Iqbal Nuair sempat menolak, namun akhirnya diam karena kondisi korban Budi Santoso yang semakin parah setelah dia sangat emosional berulang, sehingga terdakwa Muhammad Iqbal Nuair akhirnya memberikan obat yang diberikan dikarenakan korban Budi Santoso sudah tidak sanggup menahan rasa sakit yang akhirnya korban Budi Santoso menelan beberapa pil obat pengurangan rasa sakit dan penenang yang diketahui merupakan obat oksikodon tipe immediate release. Setelah itu, korban Budi Santoso tampak lebih tenang dan tertidur. Bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Iqbal Nuair sebagaimana diuraikan di atas telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 462 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru mengatur pidana penjara maksimal 4 tahun bagi setiap orang yang mendorong, membantu atau memberi sarana
oksikodon hipoimidinofilis. Selanjutnya yang akan dibacakan bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Iqbal Muhair sebagaimana diuraikan di atas telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 461 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur pidana penjara maksimal 9 tahun bagi setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesuburan nanti. Hormat kami, jaksa penuntut umum, sekian yang mulia. Baik, apakah terdakwa mengerti isinya? Saya mengerti yang mulia. Apakah terdakwa akan mengajukan tanggapan? Saya serahkan kepada advokat saya yang mulia. Bagaimana advokat terdakwa? Kami akan mengajukan tanggapan namanya dan sudah silakan dibagi. Baik, silakan dibacakan. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pidana Nomor Register Perkara 136 Pidana Biasa 2026 Pengadilan Negeri Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung di Bandung. Dengan hormat kami berkenaan di bawah ini Dua Nasri dari bawah SMH dan Sabrina Wilia Karita SMH berkantor di Langsung 2 Sabrina Partners Jalan Nafi nomor 30 Kecamatan Kublok Kota Bandung. Selanjutnya dapat berbicara. Perkenankan kami untuk mengajukan keberatan yang merupakan terdakwa dalam rangka menanggapi dakwaan saudara penuntut umum yang dibuat tertanggal 10 Februari 2025. Identitas terdakwa dalam persidangan yang mulia ini telah didatangkan seorang terdakwa selaku klien kami bernama Muhammad Iqbal Muhair, lahir di Medan pada tanggal 29 Februari 1989, berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, beragama Islam, bertempat tinggal di Jalan Mawar nomor 13 Kecamatan Coblong, Kota Bandung dengan pekerjaan wira swasta. Pendahuluan, Majelis Hakim yang mulia berhukum kami hormati serta penunjuk sidang yang berbahagia dengan memperhatikan ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf A dan huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdapat dua unsur yang harus dipenuhi dalam suatu surat dakwaan, yaitu syarat formil dan syarat materi. Sebagaimana diuraikan di bawah ini. A. Syarat formil pasal 75 ayat 2 huruf A kuhap baru. Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa. Syarat material pasal 75 ayat 2 huruf B kuhap baru. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Selanjutnya dengan terbacakan. Keberatan. Majelis Hakim yang mulia penuntut umum yang kami hormati serta penunjuk sidang yang berbahagia, dari surat dakwaan ditemukan bahwa terdakwa Muhammad Iqbal Muhair telah melanggar pasal-pasal dalam bentuk surat dakwaan tunggal, yaitu pasal 462 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pihak yang mendorong, membantu atau memberi sarana kepada orang lain untuk bunuh diri, atau pasal 461 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan menghasut atau mendorong orang lain agar melakukan bunuh diri, sebagaimana termuat dalam surat dakwaan nomor register perkara 136 Pidana Biasa tahun 2026 Pengadilan Negeri Bandung. Dakwaan tidak jelas. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. Oleh karena itu, kami selaku penasihat hukum terdakwa berpendapat penuntut umum membuat surat dakwaan dengan uraian fakta yang tidak jelas, sehingga menimbulkan keraguan terhadap terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Berdasarkan hal tersebut, surat dakwaan penuntut umum yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap harusnya dinyatakan batal demi hukum. Kesimpulan, kami selaku penasihat hukum terdakwa mohon untuk mempertimbangkan tanggapan dan keberatan ini berlandaskan asas sesuai dengan hukum acara dan sesuai dengan hukum yang terjadi di hukum pidana, sehingga dapat menjelaskan dan mengabulkan kesimpulan yang kami kemukakan sebagai berikut. 1. Bahwa surat dakwaan penuntut umum tidak jelas. 2. Bahwa saudara penuntut umum menyusun dakwaan dengan tergesa-gesa. Dengan demikian, seyogianya Majelis Hakim menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati serta penunjuk sidang yang berbahagia, sesuai dengan alasan-alasan yang telah kami uraikan dan disebutkan dalam nota keberatan ini, maka kami selaku penasihat hukum terdakwa selanjutnya memohon agar Majelis Hakim yang terhormat memeriksa dan mengadili perkara akuo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Primair. 1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara 136 Pidana Biasa tahun 2026 Pengadilan Negeri Bandung
Pertanggal 10 Februari 2026 atas nama terdakwa Muhammad Iqbal Muhaid dan 13 dan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada pasal 75 ayat 2 huruf B KUHP. Juga menyatakan surat dakwaan tersebut batal demi hukum atau setidaknya menyatakan surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima. 4. Memerintahkan agar terdakwa Muhammad Iqbal Muhaid segera dibebaskan dari tahanan sejak putusan ini diucapkan. 5. Membebankan biaya perkara pada negara. Subsidiar, apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian nota keberatan kami ini kami ajukan dengan penuh hormat dengan harapan majelis hakim yang mulia dapat mempertimbangkan secara objektif dan proporsional demi tegak hukum, kebenaran dan keadilan. Hormat kami, tim penasihat hukum terdakwa Johan Masjid Boas Muhammad dan Sabina Mulia para PKS. Terima kasih. Baik, kepada saudara penuntut umum atas eksepsi dari advokat, apakah akan mengajukan tanggapan? Kami akan mengajukan tanggapan atas eksepsi advokat terdakwa dan kami minta waktu 2 minggu untuk menyiapkannya. Bagaimana, advokat? Boleh kami diskusi? Silakan. Izin yang mulia, dari kami keberatan karena kami anggap waktu 2 minggu sangat lama. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk mengajukan tanggapan eksepsi, maka sidang hari ini ditunda 1 minggu dan dilanjutkan pada minggu depan. Pada tanggal berapa Nita? 29. Pada tanggal, apakah ada acara persidangan pada hari? Tidak ada. Baik, sidang dilanjutkan 1 minggu ke depan pada hari Jumat tanggal 29 Juni jam 10 dengan agenda penyampaian tanggapan eksepsi oleh penuntut umum. Selanjutnya kepada penuntut umum, advokat serta terdakwa diharapkan hadir dalam persidangan tanpa perlu dipanggil oleh pengadilan. Untuk itu sidang hari ini dinyatakan ditutup. Baik, sebelum persidangan dimulai, majelis hakim memerintahkan untuk menutup segala komunikasi. Tugas ya? Panitra, tugas siap? Penuntut umum siap? Advokat siap? Sidang Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 136 pidana biasa /2023 Pengadilan Negeri Bandung atas nama terdakwa Muhammad Iqbal Muhaid dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara penuntut umum dipersilakan untuk mengajukan terdakwa. Saudara terdakwa apakah dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan ini. Baik, sesuai agenda sidang pada hari ini adalah penyampaian tanggapan eksepsi oleh penuntut umum. Apakah sudah siap? Baik, silakan berbicara. Kejaksaan Negeri Bandung untuk keadilan, surat tanggapan penuntut umum atas nota keberatan advokat terdakwa nomor registrasi perkara 136/2026/9 di Bandung. Majelis Hakim yang mulia, saudara advokat yang terhormat, sidang yang kami hormati, dalam rangka tanggapan jaksa penuntut umum terhadap nota keberatan advokat terdakwa yang telah diajukan dan dibacakan pada hari Kamis 19 Februari 2026 yang akan kami tanggapi sebagai berikut. Materi pokok keberatan. Setelah dipelajari dengan cermat dan seksama terhadap nota keberatan advokat terdakwa tersebut dapat kami rangkum pada pokoknya sebagai berikut. Karena keberatan, advokat terdakwa menyatakan bahwa surat dakwaan kami penuntut umum disusun secara tidak jelas mengenai jika perbuatan nyata yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara aktual. Bahwa dalam hal ini, advokat terdakwa menyatakan pada terdakwa dalam perbuatan nyatanya tidak memiliki maksud atau niat jahat dalam melakukan tindak pidananya. Bahwa kami penuntut umum berpendapat bahwa surat dakwaan telah kami susun secara cermat, lengkap dan jelas dengan dasar-dasar sebagai berikut. Bahwa dalam hukum pedoman dasar pembuatan surat dakwaan dan suplemen
Catatan ke-1, situs 689, halaman 10 sampai 14 yang ditulis oleh Artijo Mana, MOSH, menerangkan perihal pengertian yang dimaksud dengan jelas, lengkap dan cermat. Bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum tersebut di atas, maka surat dakwaan jaksa penuntut umum telah disusun secara cermat dan jelas sehingga telah memenuhi syarat formil dan syarat material sebagai suatu syarat surat dakwaan. Dakwaan tidak jelas. Bahwa dengan demikian, keberatan advokat terdakwa yang mengatakan bahwa dakwaan penuntut umum tidak jelas bahwa selanjutnya terhadap surat dakwaan yang telah disusun, dibuat dan diajukan ke persidangan oleh jaksa penuntut umum dengan nomor register perkara 136 garis pidana biasa garis 2026 garis 19 Negeri Bandung tanggal 10 Februari 2026 telah ditulis dan dicantumkan tanggal, ditandatangani dan dibuktikan identitas pihak terdakwa serta telah dinyatakan penggambaran dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yang telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang telah dilanggar dalam hal ini tindak pidana tentang pihak yang mendorong, membantu atau memberi sarana orang lain untuk bunuh diri yang berarti surat dakwaan telah disusun secara jelas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Akasya. Yang kedua, saya izin melanjutkan bahwa keberatan advokat terdakwa terkait perbedaan jumlah pil yang diberikan oleh terdakwa merupakan persoalan pembuktian materi yang akan diuji melalui pemeriksaan saksi-saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya dalam persidangan. Perbedaan tersebut tidak menjadikan surat dakwaan menjadi kabur atau obskur legal maupun batal dari hukum karena surat dakwaan tetap telah menguraikan perbuatan yang dilakukan secara jelas. Bahwa keberatan advokat terdakwa yang bahwa penuntut umum tidak jelas terkait terdakwa tidak memiliki maksud atau niat jahat yang dimana hal itu merupakan bagian dari pemeriksaan unsur subjektif tindak pidana. Penilaian mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur kesengajaan adalah kewenangan majelis hakim setelah pemeriksaan pokok perkara selesai, bukan pada tahap pemeriksaan eksepsi. Dengan demikian, penuntut umum sudah jelas dalam menerangkan dakwaan. Berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP yang berbunyi penuntut umum membuat surat dakwaan yang berisi nama lengkap, tempat lahir, umur haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Terlebih lagi, semuanya keberatan-keberatan yang diajukan oleh advokat terdakwa sudah memasuki pokok perkara yang harus dilakukan pembuktian terlebih dahulu. Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, kami jaksa penuntut umum memohon agar majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan selah yang amali sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan menolak nota keberatan advokat terdakwa untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan materi sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP. 3. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bandung tetap melanjutkan pemeriksaan untuk mengadili perkara ini. Demikian pendapat pengalaman atas keberatan atau eksepsi advokat terdakwa ini kami susun dan mohon kiranya dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim yang terhormat. Baik, oleh karena advokat telah mengajukan eksepsi dan penuntut umum telah mengajukan tanggapan atas eksepsi dari advokat terdakwa, maka agenda persidangan selanjutnya adalah putusan selah. Untuk itu majelis hakim akan bermusyawarah untuk menyusun putusan selah selama 1 minggu. Sidang selanjutnya pada hari apa? Sidang selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2026 pukul 10 dengan agenda pembacaan putusan selah. Kepada penuntut umum, advokat dan terdakwa diharapkan hadir tanpa panggilan sidang, tanpa ada surat panggilan. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 196 garing pidana biasa garing 2023 garing Pengadilan Negeri Bandung atas nama terdakwa Muhammad Iqbal Mahir dinyatakan bebas. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang hari ini. Pertanyaan ketiga, diberitakan bahwa kembali terdakwa keluar ruang persidangan. Sidang Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 136 garing pidana biasa garing 2023 dari Pengadilan Negeri Bandung atas nama terdakwa Muhammad Iqbal Mahir akan segera dimulai. Tapi masih dalam sidang memasuki. Sebelum persidangan dimulai, majelis hakim meminta kepada para hadirin
untuk tenang dan mematikan alat komunikasi. Masih mau sih? Panitera dan petugas siap? Penuntut umum siap? Advokat siap? Sidang Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 136 garis miring pidana biasa garis miring 2023 garis miring Pengadilan Negeri Bandung atas nama terdakwa Muhammad Iqbal Zuhair dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara penuntut umum silakan menjadikan terdakwanya dalam keadaan bebas. Baik, kepada petugas dipersilakan untuk membawa terdakwa ke dalam ruang persidangan dalam keadaan bebas. Terdakwa Muhammad Iqbal Zuhair akan hadir dalam keadaan bebas. Silakan. Terdakwa Muhammad Iqbal Zuhair sudah hadir dalam ruang persidangan dalam keadaan bebas. Terdakwanya saudara umum, petugas silakan kembali. Terdakwa apakah saudara dalam keadaan sehat maupun rohani maupun jasmani dan siap mengikuti sidang hari ini? Dalam keadaan sehat. Baik, sesuai agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan selah. Kepada penuntut umum dan advokat dimohon untuk memperhatikan dengan seksama. Putusan selah. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara tindak pidana umum pada tingkat pertama terakhir telah menyatakan putusan selah yang berbunyi sebagai berikut dalam perkara terdakwa Muhammad Iqbal Zuhair, tempat lahir di Medan, umur 36 tahun, tanggal lahir 29 Februari, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Mawar 13, Kecamatan Cokok, Kota Bandung, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Pengadilan negeri tersebut setelah bersurat-surat dalam berkas perkara selanjutnya dianggap pernah dibacakan. Setelah mendengar nota keberatan dari advokat terdakwa atas surat dakwaan penuntut umum, selanjutnya dianggap pernah dibacakan. Setelah pula mendengar tanggapan penuntut umum atas eksepsi dari advokat tersebut, selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan atas dakwaan dari penuntut umum yang berbunyi sebagai berikut. Untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa atas surat dakwaan dari penuntut umum tersebut, advokat telah mengajukan nota keberatan secara tertulis tertanggal 19 Februari 2026 yang pada pokoknya sebagai berikut. Dakwaan tidak jelas. Riwayat 1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan penasihat hukum terdakwa untuk selanjutnya. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara 136 garis miring pidana biasa garis miring 2026 garis miring Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 10 Februari 2026 atas nama terdakwa Muhammad Iqbal Zuhair adalah tidak jelas dan tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 2 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Menyatakan surat dakwaan tersebut batal demi hukum atau setidak-tidaknya menyatakan surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima. 4. Memerintahkan agar terdakwa Muhammad Iqbal Zuhair segera dibebaskan dari tahanan sejak putusan ini diucapkan. 5. Membebankan biaya perkara kepada negara subsiden. Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menimbang bahwa atas eksepsi dari advokat tersebut, penuntut umum juga telah memberikan tanggapan pada hari Kamis 26 Februari 2026 yang pada pokoknya sebagai berikut. Tentang perdata, penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa surat dakwaan kami penuntut umum disusun secara tidak cermat dan tidak jelas mengenai detail perbuatan nyata yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara akuo. Bahwa dalam hal ini penasihat hukum terdakwa menyatakan pula terdakwa dalam perbuatan nyatanya tidak memiliki maksud atau niat jahat dalam melakukan tindak pidananya. Untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan. Pertimbangan hakim menimbang bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi penasihat hukum tersebut sebagai berikut. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 75 ayat 2 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Menimbang bahwa keberatan advokat terletak pada perbedaan jumlah pil oksikodon yang disebutkan dalam surat dakwaan, yaitu 7 pil, sedangkan menurut keterangan terdakwa hanya 5 pil.
Menimbang bahwa menurut majelis hakim perbedaan jumlah tersebut tidak serta-merta menjadikan surat dakwaan tidak cermat atau kabur karena surat dakwaan telah menguraikan secara jelas waktu, tempat, cara perbuatan serta akibat yang ditimbulkan. Untuk selanjutnya dianggap sah dibacakan. Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi advokat tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak. Mengadili 1. Menolak eksepsi advokat terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara 136 pidana biasa garis miring 2026 garis miring Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 10 Februari 2026 telah memenuhi ketentuan pasal 75 ayat 2 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Muhammad Iqbal Noer dilanjutkan. 4. Menangguhkan biaya perkara sampai keputusan hakim. Demikianlah diputuskan pada hari Rabu 5 Maret dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dengan Era Juli Karo SHMA sebagai hakim ketua, Yuris dan Ananda SHMA masing-masing sebagai hakim anggota. Diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut di atas serta di hadapan Claudia SRPDC SH, Abdullah Regina Khairunisa SH masing-masing sebagai jaksa penuntut umum dengan dibantu oleh Karin SHMA sebagai panitera pengadilan negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh terdakwa. Baik, oleh karena eksepsi dari advokat terdakwa tidak diterima, maka sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Apakah saudara penuntut umum telah siap dengan alat bukti serta saksi yang akan diajukan? Sudah siap ya, Bu. Kami akan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi. Namun dalam persidangan ini kami masih belum siap dan untuk itu kami mohon untuk persidangan ini ditunda selama 2 minggu. Bagaimana advokat terdakwa? Apakah dibutuhkan juga? Ya, kami tidak setuju 2 minggu persidangan dalam waktu 1 minggu. Baik, sidang hari ini ditunda 1 minggu dan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal berapa? Tanggal 12 Juni 2026 jam 10 WIB dengan agenda pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Selanjutnya kepada penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa dan menghadirkan alat bukti serta saksi-saksi pada persidangan berikutnya. Dengan demikian maka sidang dinyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 136 garing pidana biasa garing 2023 garing Pengadilan Negeri Bandung atas nama terdakwa Muhammad Iqbal Noer dinyatakan selesai. Baiklah, sudah silakan untuk membawa kembali terdakwa ke ruang persidangan. Sidang Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 136 garing pidana biasa garing Pengadilan garing 2023 garing Pengadilan Negeri Bandung atas nama terdakwa Muhammad Iqbal Noer akan segera dibuka. Baik, sebelum persidangan dimulai, majelis hakim meminta kepada para hadirin untuk mematikan alat komunikasi. Terima kasih. Panitera dan petugas siap? Bapak siap? Penuntut umum siap? Sidang Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 136 garis miring pidana biasa garis miring 2023 garis miring Pengadilan Negeri Bandung atas nama terdakwa Muhammad Iqbal Noer dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara penuntut umum silakan dihadirkan terdakwanya dalam keadaan bebas. Baik, kepada petugas dipersilakan untuk membawa terdakwa ke dalam ruang persidangan dalam keadaan bebas.
Tugas silakan kembali. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan sebenarnya? Saya sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap di persidangan. Baik, sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Saudara penuntut umum, apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan pada persidangan hari ini? Sudah siap yang mulia. Sebelum masuk ke agenda pembuktian saksi, silakan penuntut umum membacakan pernyataan pembukanya. Apakah sudah siap? Sudah siap yang mulia. Silakan dibacakan. Baik, saya ingin membacakan pernyataan pembuka. Dalam persidangan ini, penuntut umum akan menghadirkan 5 saksi antara lain saksi Rio Marley yang merupakan ketua RT dan saksi Raffi Aditya yang merupakan tetangga korban untuk membuktikan penemuan mayat korban dan pelaporan kepada pihak kepolisian. Lalu ada saksi anak MA yang merupakan anak pertama korban untuk menjelaskan kronologi kejadian pada malam hari hingga penemuan korban meninggal. Lalu ada saksi anak KA yang merupakan anak kedua korban untuk memperkuat keterangan saksi anak MA yang mengenai keadaan korban. Sidang diskurs. Menunggu azan.
Baik, kepada penuntut umum silakan dilanjutkan. Baik, yang mulia, saya izin membacakan ulang pernyataan pembuka. Pernyataan pembuka jaksa penuntut umum nomor register perkara 136 garis pidana B garing 2026 dari Pengadilan Negeri Bandung. Yang mulia majelis hakim, advokat, dan hakim sidang, kasus ini bukan sekedar tentang rasa belas kasihan, bukan pula sekedar kisah penderitaan seorang pasien sekali akhir. Kasus ini adalah kasus melalui nyawa manusia melalui bantuan bunuh diri yang disebut dengan tindakan eutanasia, yaitu perbuatan dengan sengaja mengakhiri hidup orang lain meskipun dilakukan atas dasar permintaan korban. Dalam persidangan ini kami membuktikan bahwa terdakwa Muhammad Iqbal Nuwail melalui serangkaian tindakan terstruktur sengaja membantu korban yang disangka melakukan tindakan bunuh diri. Dalam persidangan ini penuntut umum akan menghadirkan 5 saksi antara lain saksi Rio Bali yang merupakan ketua RT dan saksi Raffi Aditya yang merupakan tetangga korban untuk membuktikan penemuan mayat korban dan pelaporan kepada pihak kepolisian. Lalu ada saksi NA yang merupakan anak pertama korban untuk menjelaskan kronologi kejadian pada malam hari hingga penemuan korban meninggal. Lalu ada saksi anak KA yang merupakan anak kedua korban untuk memperkuat keterangan saksi anak NA mengenai keadaan korban. Saksi Ibu Suti yang merupakan orang tua korban untuk menjelaskan kondisi korban sebelum meninggal dunia. Serta penuntut umum menghadirkan satu ahli forensik oleh Dr. Aditya untuk menjelaskan penyebab kematian korban akibat overdosis oksikoodon. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Izin melanjutkan yang mulia, sekali permintaan saksi dan ahli penuntut umum juga akan mengajukan barang bukti antara lain 2 dokumen elektronik berpasti dan melalui akses kepada antara korban dan terdakwa, serta hal yang sama adalah korban dan saksi Ibu Suci, 1 bukti elektronik berupa korban, 2 surat yaitu surat visum et repertum dengan nomor 067 garis SB garis visum garis 1 garis 2006 dan surat hasil pengambilan terjadi pada obat oksikoodon. 1 barang bukti berupa botol obat oksikoodon kosong yang berkaitan langsung dalam penyebab meninggalnya korban di Santoso sesuai dengan prinsip due process of law ke Kuhap 2025 melalui keseluruhan saksi ahli dan bukti-bukti tersebut. Penuntut umum akan meyakinkan majelis hakim bahwa terdakwa Muhammad Iqbal Nuwail bersalah melakukan tindak pidana eutanasia. Bukti ini akan menunjukkan dengan jelas tidak ada keraguan sedikit bahwa terdakwa Muhammad Iqbal Nuwail adalah aktor utama dalam kejahatan ini. Demikian pernyataan pembuka dari umum. Terima kasih. Bandung, rekan kami, jaksa penuntut umum. Baik, yang dihadirkan siapa saksi pertama? Yang umum. Kami akan menghadirkan 4 orang saksi, namun untuk pertama kami menghadirkan saksi anak terlebih dahulu. Berapa orang korban? Untuk anak pertama atas nama Nanang, umurnya 16 tahun dan anak kedua atas nama Kaya, umurnya 13 tahun. Baik, karena kedua saksi berusia di atas 12 tahun, maka saksi anak dapat dihadirkan di persidangan tanpa disumpah. Maka dari itu silakan majelis hakim, masih advokat dan penuntut umum melepas dari. Baik, kepada terdakwa silakan mengambil tempat di samping advokat. Baik, silakan kepada saudara umum dihadirkan. Sebelumnya yang dihadirkan berapa orang? Ada 3 orang untuk 3 orang. melalui Kepada petugas tolong ditambah waktu. Baik, silakan dipanggil dalam lingkungan. Baik, kepada petugas dipersilakan untuk menghadirkan saksi atas nama Nanang dan Kaya beserta walinya dalam ruang persidangan.
Halo, gimana kabarnya nih adik-adik? Jangan takut ya, di sini kalian cuma tanya jawab cerita-cerita aja kok. Adik-adik di sini didampingi sama siapa? Berarti nenek di sini sebagai wali pendampingnya. Selanjutnya saya akan menanyakan cerita sebelumnya. Nama kamu siapa? Tempat tanggal lahirnya? Ini? Umurnya sekarang berarti? Kalau alamat rumahnya di mana? Sekarang sekolah di mana? Kalau ada yang satunya lagi, namanya siapa? Tempat tanggal lahir di mana? Alamat rumahnya tahu? Sekarang sekolah di mana? Baik, nanti Denanang sama DKY cerita aja yang kalian tahu ya. Denanang sama DKY tahu nggak? Siapa tuh? Om Iqbal bener, temennya ayah? Ayah emang sedekat itu sama Om Iqbal? Baik, Denanang terima kasih ya. Aku mau tanya buat DKY sehat ya hari ini? DKY waktu itu gimana perasaannya? Gak apa-apa kalau nggak bisa cerita DKY, jangan dipaksa ya. Bu Siti, setelah kejadian DKY ini apa ada perubahan? Udah dikonsultasi belum ke psikolog? Sebelumnya sudah dikonsultasikan, saya bawa ke psikolognya dan memang kondisinya sekarang itu alhamdulillah jauh lebih baik dari sebelumnya. Baik, kalau gitu jangan dipaksakan. Apakah dari penutup umum ada pertanyaan? Ada yang lebih. Baik, silakan. Oke, halo adik-adik. Kenalin saya ke jaksa. Mungkin tempat ini agak asing dan orang di sini juga bikin adik bingung ataupun gugup. Tapi nggak apa-apa, nggak boleh takut ya. Di sini tuh jaksa cuma mau dengar cerita dari adik saja. Nanti kalau misalnya adik-adik tidak paham, boleh bilang langsung. Dan juga kalau misalnya adik-adik mau istirahat sebentar, mau minum, boleh bilang aja. Oke? Oke. Juga saya mau nanya nih, pas Om Iqbal datang ke rumah, ayah kamu kondisinya kayak gimana? Oh berarti Om Iqbal kasih, kamu lihat gak Om Iqbal itu kasih obat ke ayah kamu? Oh berarti setelah Om Iqbal ngasih obat ke ayah kamu, kondisi ayah kamu itu menurut kamu membaik atau justru semakin memburuk? Oke, pertanyaan dari kami sudah cukup. Kepada advokat terdakwa, apakah ada pertanyaan? Ada yang mau? Baik, silakan. Halo, Binata dan Dekaya. Aku ingin tanya ke Binata dulu ya. Binata pernah nggak sih lihat ayahnya sedih kalau Om Iqbal dan bilang kalau dia udah capek? Malam itu Om Iqbal maksa ayah belum minum obat. Binata ingat nggak Om Iqbal kasih berapa bulan itu? Oke, terima kasih ya teman-teman. Selanjutnya Dekaya, aku mau tanya sedikit, nanti Dekaya bisa menjawab saya ya. Dekaya malam itu melihat Om Iqbal ngasih obat enggak?
DKaya kasih obat KAya berapa pil? DKaya kasih apa? Apakah sebelumnya DKaya pernah menceritakan ini ke Bu Suti? Oke. Baik, terima kasih Diana dan DKaya. Dari kami juga kami. Baik, sebelumnya Mbak Hakim mau tanya, mau tahu dong gimana sih kejadiannya pas malam itu? Yang anak bersedia nggak ceritakan? Boleh nanya lagi? Boleh. Pas malam katanya tuh Om Iqbal sempat datang ke rumah. Om Iqbal ngapain aja di rumah? Oh, baik. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi untuk umum? Sudah cukup kami. Advokat, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, oleh karena keterangan dari saksi yang tidak cukup, ucapkan terima kasih kepada Denana ya, yang sudah berani memberikan kesaksian pada hari ini. Silakan jika anak dan DKaya untuk meninggalkan ruang persidangan. Dikarenakan saksi anak memberikan kesaksian, silakan untuk menggunakan kebenaran kembali sebelum mulai persidangan. Baik, kepada saudara penuntut silakan memberikan saksi berikutnya. Baik, untuk saksi selanjutnya atas nama Bu Suti, kepada petugas dipersilakan untuk membawa saksi atas nama Bu Suti ke dalam ruang persidangan. Saksi atas nama Suti, silakan. Saudara penuntut umum, saksi atas nama Suti ini sebagai apa? Yang mulia, saksi ini kami hadirkan sebagai saksi fakta yang mengetahui kondisi korban semasa hidup serta komunikasi korban terkait penyakit yang dideritanya. Baik, saudara saksi apakah dalam masyarakat baik jasmani maupun rohani dan siap untuk persidangan ini? Baik, silakan menyerahkan fotokopi kartu identitas saudara. Silakan duduk kembali. Selanjutnya saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam BAP. Nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, alamat tempat tinggal, pekerjaan. Sebelum memberikan kesaksian, menurut undang-undang saudara saksi harus bersumpah terlebih dahulu. Apakah ibu bersedia disumpah? Baik, silakan tugas.
Bapak Dio, silakan. Baik, saksi. Harap silakan. Untuk menjadi saksi di muka sidang, untuk memberikan kesaksian yang sebenarnya dan tiada lain dari yang benar. Baik, saudara saksi telah bersumpah atau berjanji menurut agama yang sebenarnya. Untuk itu kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti memberikan keterangan yang palsu, saudari dapat diancam dengan pidana yang selama-lamanya 7 tahun penjara sebagaimana diatur dalam pasal 373 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Apakah saudara saksi benar? Mengerti yang mulia. Baik, kepada saudara hukum, apakah ada bukti yang dapat diajukan? Ada yang mulia. Baik, ya. Baik, penuntut umum silakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terima kasih yang mulia. Ibu Suti, karena almarhum menghubungi ibu untuk memberitahu penyakit yang dideritakan dan apa yang disampaikan mengenai penyakitnya. Sekitar pukul 25 di situ anak saya bilang ke saya kalau kami itu habis periksa ke dokter dan dia bilang kalau dokternya itu mendiagnosa dia itu faktor pankreas stadium aktif dan yang berkaitan tersebut dia bilang katanya kalau kondisinya sudah sangat lemah dan saya sebagai ini juga sangat sedih karena saya tahu itu selama pengobatan itu apakah almarhum ditemani oleh terdakwa? Iya sih sekali. Memang anak saya itu sering ditemani oleh terdakwa. Satu itu pas ke rumah sakit Darmais di Jakarta, dia yang membuat urusnya ibunya. Makanya saya menganggap terdakwa itu seperti anak saya sendiri, seperti keluarga saya sendiri. Apakah ibu menerima pesan dari almarhum mengenai dia penyakitnya dan memanggil ibu dan apa tindakan ibu setelah waktu itu pernah saya bilang ke saya katanya kalau itu buat saya tahu itu kalau dia tidak ingin mengakhiri hidup, tapi saya sebagai seorang tahu betul kalau memang itu sudah sangat lelah dan capek dalam menjalani pengobatan. Saya bilang ke dia makanya saya ada anak-anaknya dan anak-anaknya seorang ayah, anak-anaknya bisa memberikan sosok ayah ke depannya karena anak-anaknya sudah tidak lagi mempunyai ibu. Saya ingin anak saya terus berjuang melawan rasa sakitnya dan sebisa alih. Karena itu saya sangat tidak menyangka terdakwa melakukan seperti itu ke anak saya karena mereka sudah berkata dari dulu. Terima kasih Bu Suti. dari advokat terdakwa apakah ada pertanyaan? Baik, silakan. Jadi kalau kata Ibu Suti,
kan ibu tadi bilang ya, ibu tahu sisi terbangunnya adalah dekat dengan Dennis. Coba ibu boleh jelaskan ya ke kita seberapa dekat sih pandangan ibu dari ibu buat Dennis? Ini anak saya itu sudah sahabatan dari SMA sama terdakwa. Mereka itu benar-benar sahabat dekat, sahabat karib, benar-benar saling sama lain. Saya mau ada seperti terdakwa itu seperti anak saya sendiri, seperti keluarga saya sendiri, begitu. Selain dari chattingan ini, ibu pernah nggak sih selama aktivis satu itu merawat langsung ya? Apa cuma di orang gitu? Bagaimana saya hanya dikabari melalui WA saja, Pak. Boleh jelasin kenapa gitu? Ya karena saya sudah tua, Pak. Saya sudah renta. Kondisi saya sudah tidak sehat lagi. Maka dari itu saya pun tidak bisa untuk bekerja jauh. Juga anak saya melarang beberapa kali agar tidak ke sana. Katanya jauh nanti kasihan di jalan. Terus sama beli di sini aja sama terdakwa, katanya gitu. Oh, kalau begitu kenapa dari awal ibu menyimpangkan ke terdakwa gitu Bu? Saya hanya bikin di situ saja. Saya dari tadi ibu sampai acting menangis bagaimanapun juga saya lihatnya ibu hanya mengabari di WhatsApp saja. Saya tidak melihat adanya dia akan berhasil dari surat ibu lah untuk anaknya. Itu hanya dibaca WhatsApp terus saja. Dan itu tadi udah acting nangis. Saya hampir sedih juga saya lihat. Keberatan yang mulia, pertanyaan advokat akan menjebak dan bersifat personal serta tidak berkaitan dengan substansi dari persidangan. Baik, keberatan diterima. Advokat terdakwa jangan mengajukan pertanyaan yang asumtif, menjebak atau lagi menyangkut persoalan pribadi yang tidak berhubungan dengan pokok persidangan. Oleh karena itu, pernyataan tersebut tidak perlu dijawab. Kepada advokat terdakwa di persidangan yang mengajukan pertanyaan. Sudah ingin tanya dulu, selama ibu dirawat sebentar, ibu pernah nggak sama sekali dapat surat rekaman medisnya gitu? Saya nggak pernah dikasih soal itunya dari terdakwa ini. Jadi termasuk uang pembayaran untuk rumah sakitnya juga itu nggak pernah dapat ini makan kan? Ya saya tidak pernah dapat. Terima kasih. Baik, kepada kok ada ditanya? Silakan. Tadi saudari bilang kalau terdakwa Muhammad Iqbal ini adalah sahabat dekatnya korban Budi Santoso, terus waktu juga sempat di Jakarta. Nah, sepanjang yang saudari tahu, sebenarnya ada nggak sih perselisihan atau masalah pribadi di antara mereka berdua sebelum akhirnya anak saudari ini didiagnosa dengan penyakit Dari dulu mereka itu tidak pernah bersikap masalah. Mereka sudah sangat dekat, sahabat sangat dekat sekali seperti adik kakak. Saya mau anggap terdakwa seperti anak saya sendiri. Saya tidak pernah ada berarti sama sekali seperti itu. Baik, selanjutnya tadi saudari juga menjelaskan kalau anak saudara ini mengirimkan pesan WhatsApp pada akhir Agustus tahun 2025, isinya itu capek, terus lelah, terus nggak ingin jadi beban bagi anak-anaknya. Nah, apakah di dalam pesan itu atau di area komunikasi yang lain, anak saudara ini pernah minta bantuan kepada terdakwa untuk melakukan sesuatu terhadap dirinya? Kalau saya sih bilangnya memang itu sudah capek dan tidak ingin melanjutkan pengobatan yang lain. Terakhir, mengingat saudara ini tinggalnya terpisah, terus cuma berkomunikasi via WhatsApp aja karena faktor usia. Nah, ini biasanya siapa sih yang ngasih tahu saudara mengenai perkembangan fisik anak saudara selama di rumah sakit ini? Apakah anak saudara sendiri atau rombongan sendiri? Baru sadar juga. Itu memang kalau dia lagi Kedua, saudara terdakwa pertanyaan dari saudara saksi. Keterangan yang disampaikan jelas bagian yang mulia. Baik, oleh karena keterangan saksi sudah kita anggap cukup,
kami ucapkan terima kasih dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudari saksi tidak berkeberatan untuk hadir. Silakan saudari saksi menampilkan identitasnya di meja. Saudari saksi dapat meninggalkan ruang. Saudara Bimbo, silakan hadirkan saksi berikutnya. Baik. Saksi kedua dan ketiga atas nama Raffi Aditya dan Rio Marlin. Kepada petugas, persilakan membawa saksi atas nama Rio dan Raffi ke dalam ruang persidangan. Bentar, penuntut umum, saksinya ada 2 orang. Ya, ada 2 orang. Petugas, silakan atau rekan bang satu lagi. Silakan dihadirkan saksinya. Baik, gimana? Saudara penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini sebagai saksi fakta yang melihat korban dan juga saksi yang melaporkan kepada pihak kepolisian yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Baik, silakan menyerahkan kartu identitas saudara. Silakan kembali. Selanjutnya saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam BAP dan saya minta saudara menjawab identitas pertama saudara. Nama Raffi Aditya, tempat lahir, Bandung, 12 Januari 1945. jenis kelamin, Laki-laki, umur, 41 tahun, agama, Islam, alamat tempat tinggal, Jalan Mati, nomor 21, Makan Soblon, Kota Bandung, pekerjaan, Wira swasta, pendidikan terakhir, SMA, kebangsaan. Indonesia. Baik, bagi selanjutnya tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, kebangsaan, pendidikan terakhir. Baik, sebelum memberikan kesaksian, saudara disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Baik, untuk saudara Rio Marlin kita mulai yang pertama. Petugas, dipersilakan mengambil tempat. Hakim anggota 2. Hakim anggota 1, maaf. Silakan. Saudara saksi, silakan ikuti sumpah. Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, terima kasih sudah kembali dari. Baik, selanjutnya kepada saksi Raffi. Silakan, Hakim anggota 2. Saksi silakan atas sumpah yang ini. Wallahi demi Allah saya bersumpah untuk menjadi saksi di muka sidang, untuk memberikan kesaksian yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sama. Baik, saksi silakan duduk kembali. Baik, saksi telah bersumpah untuk menjadi menurut agama Anda. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan saksi ya. Apabila terbukti memberikan keterangan yang palsu, sebagaimana diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Apakah saudara saksi mengerti? Baik, saudara penuntut, apakah ada barang bukti yang ingin diajukan? Ada yang mulia, kami akan mengajukan alat bukti berupa botol oksigen kosong. Baik,
Silakan. Silakan saksi juga Pak. Advokat juga silakan. Baik, saudara penuntut umum, apakah ada perlu dipertanyakan lagi terkait barang bukti ini? Ada yang mulia. Baik, silakan. Baik, kepada saudara saksi saya ingin bertanya, saudara saksi apakah mengetahui kondisi Budi Santoso atau korban pada saat itu? Sebelumnya saya itu kurang tahu bagaimana kondisi maupun mental dari Budi Santoso. Tapi yang saya tahu itu memang ini sudah sakit. Lalu saya juga sempat melihat bahwa mereka Budi itu turun di kesehatannya seperti kurus, lemas, dan juga jarang beraktivitas seperti biasanya. Lalu anaknya juga saya tanya bahwa kalian ini sedang sakit dan dalam masa pengobatan. Nah jadi saya tuh bagaimana sakitnya itu seperti apa mentalnya, jadi karena dia itu nggak pernah cerita pada saya. Pada saat itu kan polisi melakukan olah TKP ya. Apakah saudara melihat polisi tersebut melakukan olah TKP atau tidak? Iya benar. Jadi jam 6 orang polisi datang ke rumah korban dan langsung melakukan olah TKP. Apakah saudara melihat ada botol obat di ruang rumah? Hadirin, mohon biar tenang dong, hadirin. Baik, silakan lanjutkan. Oke, kepada saudara saksi, apakah saudara melihat ada botol obat di rumah korban tersebut? Ini saya melihat botol obat warna putih seperti yang tadi ditunjukkan sebagai barang bukti. Jadi obatnya itu terletak di sebelah keranjang korban dalam cukupnya itu sudah terbuka. Sementara dari kami sudah cukup yang mulia. Baik, kepada advokat terdakwa apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Baik, yang pertama, apakah selama ini saudara melihat terdakwa tentang kekerasan atau justru membantu merawat korban dengan baik? Apakah korban Budi Santoso pernah bercerita kepada saudara atau warga lain bahwa korban Budi Santoso merasa sudah tidak kuat dengan penyakit? Dari kami cukup yang mulia. Baik, dari yang anggota ada pertanyaan? Ada kedua. Baik, silakan. Baik, terima kasih ketua. Saudara saksi, saya ingin bertanya, sebelum saudara saksi memasuki rumah korban, apakah saudara saksi melihat secara langsung peristiwa yang menyebabkan kondisi korban dalam tersebut? Jadi saya nggak lihat langsung korban itu sudah terletak begitu. Yang saya lihat itu saat ini sudah terletak dan dia sedang. Baik, saudara saksi tadi juga menyampaikan bahwa anak-anak korban seringkali memanggil nama Iqbal. Apakah saudara saksi mengetahui hubungan secara langsung antara terdakwa dengan korban? Terdakwa memang sering berkunjung ke rumah korban, tapi saya tidak tahu secara pasti bagaimana antara mereka. Baik, terima kasih. Saudara saksi, saya ingin bertanya selanjutnya,
saudara saksi menyampaikan juga tadi bahwa saudara saksi melihat ada botol obat di samping ranjang korban. Apakah saudara saksi mengetahui jenis atau isi apa obat tersebut? Tidak ya, saya memang melihat botolnya, tapi saya tidak mengetahui siapa pembawa obatnya. Baik, lalu apakah saudara saksi tahu siapa yang memberi obat tersebut kepada korban? Tidak yang saya tidak tahu siapa yang memberikan obat tersebut. Baik, terima kasih. Berarti dengan demikian saudara saksi hanya mengetahui kondisi korban setelah kejadian dan tidak tahu secara langsung peristiwa yang menyebabkan korban meninggal dunia. Benar yang mulia, jadi saya cuma tahu kondisi setelah kejadian. Saya tidak melihat secara langsung bagaimana peristiwanya terjadi. Baik, terima kasih. Cukup ketua. Yang kedua kepada pertanyaan. Baik, oleh karena keterangan dari saksi sudah kami anggap cukup, kami ucapkan terima kasih. Apabila kami membutuhkan keterangan lagi, saya harap saksi tidak berkeberatan atau mengambil. Saksi boleh mengambil kartu identitasnya di meja panitera. Silakan saudara saksi dapat menjelaskan langsung. Saudara penuntut umum, siapa lagi yang mau dihadirkan? Selanjutnya kami akan mengajukan ahli forensik yang mulia. Baik, silakan silakan. Pada petugas dipersilakan untuk membawa maksud ahli panitia untuk dalam persidangan. Saksi atas nama dokter Richard Sukamti. Baik, silakan dulu. Baik, ahli, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan hari ini? Baik, silakan memberikan kartu identitas. Selanjutnya saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam BAP dan saya minta saudara menjawab dengan jelas. Nama, Aditya Tawa, tempat lahir, Jakarta, umur, tanggal lahir, 30 tahun, 19 November 1996. agama, Islam, alamat, jalan bergelar dalam Sulawesi nomor 1, pekerjaan, dokter spesialis ginekologi, kebangsaan, Indonesia, pendidikan terakhir. S3. Baik, sebelum memberikan kesaksian, saudara saksi harus disumpah. Apakah saudara saksi bersedia? Siapa Mas? Baik, silakan petugas menempatkan dirinya. Silakan, nanti mengulangi. Ahli silakan ikuti sumpah saya. Saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat menurut pengetahuan dan keahlian yang saya miliki dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih. Baik, kepada saudara penuntut umum, apakah ada barang bukti yang terperlukan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Silakan, Bapak. Ali, silakan. Silakan kembali ke tempat. Saudara ahli, apa bukan saudara yang melakukan autopsi dan menandatangani surat visum itu pada tanggal 12 pada Maret? Benar Mas. Baik. Untuk umum, silakan juga bertanya. Terima kasih ya. Saudara
hasil dari autopsi korban itu kami menemukan indikasi hypoventilation atau depresi kelab semangat. Ini diakibatkan oleh intoksikasi opioid jenis obat oksikodon sebesar 560 mg pada tubuh korban. Apakah kadar obat tersebut, apakah kadar obat yang digunakan dalam tubuh korban di Santoso berbahaya? Ya itu jelas Mbak. Karena itu udah memasuki dosis yang sangat letal, itu mematikan. Mengingat juga riwayat penyakit korban di stadium 4. Saya juga dalam otopsi itu saya menemukan bahwa organ seperti liver dan ginjal dan organ lainnya itu sudah mengalami penurunan fungsi, sehingga tubuh korban ini tidak bisa memetabolisme obat itu seperti layaknya orang normal. Apakah ada indikasi meninggalnya korban itu karena penyakitnya? Kalau dari hasil autopsi sendiri itu kausa mortis atau penyebab kematian yang paling dominan itu adalah tingkat toksikitas pada tubuh korban itu sudah melampaui batas normal. Itu yang disebabkan oleh intoksikasi oksikodon. Untuk penyakit korban sendiri itu merupakan faktor predisposisi atau faktor kerentanan atau apa istilahnya? Istilahnya itu pendukung gitu. Tapi saya tarik kesimpulan di situ bahwa penyebab kematiannya itu adalah intoksikasi oksikodon. Terima kasih dari kami cukup. Baik, dari advokat terdakwa apakah ada pertanyaan? Baik, silakan. Baik, untuk dari Bapak ahli forensik ya, karena tadi dokter juga bilang ada yang jauh di luar dari pengertian saya berbicara yang simpel dan lebih mengarahkan tadi. Apakah benar kalau kanker yang Bapak sebutkan tadi yang di stadium 4 itu akan pasti 100% menyebabkan kematian dalam waktu singkat, mungkin dalam 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan gitu? Iya benar Dennis. Karena tuh kanker pankreas itu tuh harapannya juga hanya 1 hingga 10% itu di Indonesia. Dan kebanyakan rata-rata pasien itu baru mendapatkan perawatan setelah didiagnosa stadium 4. Itu telat karena baru terbiasa di stadium 4 dan kebanyakan itu rata-rata pasien yang telah terdiagnosa itu meninggal 1 tahun setelah terdiagnosa. Jadi bisa dibilang kalau mungkin 90 sampai 95% lah chance-nya gitu. Iya benar. Selanjutnya saya ingin bertanya terkait dosis. Mungkin nggak sih kalau 560 mg oksikodon itu bukan dari satu kali pemberian saja, melainkan dari akumulasi dari sebelum-sebelumnya itu. Jadi nggak instan langsung 560 mg oksikodon, tapi akumulasi gitu. Ya itu mungkin saja kalau kita lihat dari riwayat penyakit korban. Yang dimana pasti kan kalau punya kanker stadium 4 itu organ yang masih mengalami penurunan fungsi. Tapi saya perlu tegaskan lagi di sini, Mas. Kalau untuk menyentuh sampai kadar 560 mg itu sudah melewati batas dosis per hari. Dosis per hari itu 80 mg, itu sudah 7 kali lipat. Jadi tidak untuk menyentuh kadar seperti itu dibutuhkan yang namanya konsumsi yang melebihi dari dosis harian. Dosis ya. Ini mungkin terakhir Bapak Ali, apakah terdapat temuan yang secara langsung bisa membuktikan gitu? Ada yang sengaja memberikan obatnya dalam dosis mematikan, bahwa asumsi Bapak tadi kan 560 mg lebih. Apakah ada gitu ada temuan Bapak? Kalau dari hasil forensik sendiri kita bisa membuktikan, tapi kita bisa membuktikan bahwa pada autopsi itu kami tidak menemukan tanda-tanda kekerasan baik itu di eksternal maupun di internal tubuh korban. Tapi untuk kausa mortis sendiri itu saya menarik kesimpulan bahwa kematian itu karena intoksikasi oksikodon. Yang Bapak kesimpulan itu lebih condong ke arah oksikodonnya ini, bukan karena kanker pankreas, meskipun kanker pankreas tadi baru bilang 95% kan, 95%. Terima kasih atas itu. Gimana dokter? Ada ketua? Baik. Baik, terima kasih. Saudara Ali yang bertanya,
berapa lama perkiraan korban meninggal dunia sebelum diperiksa? Perkiraan itu berdasarkan tingkat kepatuhan dan juga pola bangunan maya itu kira-kira 12 hingga 20 jam sebelum pemeriksaan forensik itu dilakukan. Baik, apakah fakta korban masih bernapas pada pukul 22.15 namun keesokan harinya meninggal dunia? Apakah itu konsisten secara medis? Itu jelas konsisten majelis karena kematian akibat overdosis opioid ini tidak langsung korban itu meninggal, tapi itu bertahap, di mana korban itu awalnya akan mengalami namanya depresi pernapasan yang sangat hebat, napasan pelan, hingga akhirnya kadang oksigen otak itu berhenti total. Di situ makanya orang-orang sebut mati dalam keadaan tidur. Begitu mas. Baik, terima kasih. Apakah ada hal yang lain yang perlu disampaikan kepada majelis hakim? Dari saya cukup mas. Baik, terima kasih. Cukup ketua. Oke, mau ada? Baik, saudara ahli, majelis hakim telah mendengar dan mencermati seluruh keterangan yang saudara sampaikan di persidangan ini, baik terkait hasil pemeriksaan otopsi, analisis toksikologi maupun penjelasan ilmiah mengenai mekanisme kematian korban. Atas keterangan yang sudah telah saudara berikan, majelis hakim mengucapkan terima kasih. Silakan saudara ahli mengambil kartu identifikasi. Ini meja saudara. Silakan kepada ahli mengambil kartu. Saudara penuntut, apakah ada lagi yang ingin diajukan? Tidak ada yang boleh. Tidak ada. Baik, selanjutnya kepada terdakwa, apa ada saksi yang akan dihadirkan? Atau gimana penuntut? Baik, sidang hari ini ditunda 1 minggu pada hari apa?